Maka saya katakan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang melihat channel ini, sampaikan kepada teman-teman Anda, sampaikan ke saudara Anda, keluarga Anda gitu. Salah satu cara menghadapi Yusuf Mansur, salah satu cara melawan Yusuf Mansur adalah dengan cara memboikot bisnis-bisnisnya. Salah satunya adalah bisnis kuliner, yaitu warung Steak and Seek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam, ataupun kepada kalian yang baru mengunjungi channel ini, belajar dari kasus Agus, baik itu Agus yang matanya kena ataupun yang Agus buntung. Belajar dari dua kasus tersebut, sudah seharusnya kita sadar bahwa orang-orang yang kemudian kelihatannya terzolimi, kelihatannya dikeroyok, ini bisa saja mereka ini bukan benar-benar terzolimi, teman-teman. Malah bisa saja ini adalah bentuk dari playing victim, teman-teman. Agus buntung awalnya banyak dibela oleh para netizen, dan bahkan polisi yang menjatuhkan status tersangka kepada Agus buntung ini mendapat banyak kritikan pedas dari netizen. Namun akhir-akhir ini, beberapa hari belakangan ini, dukungan netizen terhadap Agus buntung ini justru berbalik, teman-teman. Berbalik menyerang Agus buntung itu sendiri. Bahkan sekarang banyak yang kemudian menginginkan Agus ini dipenjara, teman-teman. Seperti halnya dulu, ketika awal-awal kami membahas kasus Yusuf Mansur, ketika awal-awal kami mengkritik Yusuf Mansur, banyak yang mengatakan kenapa tidak tabayun, kenapa tidak segala macam. Bahkan di sana Yusuf Mansur sampai membuat beberapa video klarifikasi dengan musik-musik yang mendayu-dayu, musik-musik yang sedih segala macam, seolah-olah kamilah penjahatnya, teman-teman. Tapi apa kenyataannya sekarang gitu? Sekali lagi saya katakan bahwa belajar dari kasus Agus, baik itu kasus Agus yang kena siram air keras maupun kasus Agus buntung, yang awalnya dikira mereka yang dizolimi. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya, justru mereka yang melakukan kezoliman, teman-teman. Seperti itu. Baik, ini dari Thaibah TV. Yusuf Mansur bangun warung steak di atas derita pengurus Paytren. Perjalanan mantan Direktur Paytren Asset Management, PAM, meminta haknya dari Yusuf Mansur masih tertahan. Sementara, dalam waktu yang sama, Yusuf Mansur mengeluarkan uang lebih dari 100 miliar untuk memborong saham beberapa perusahaan besar. Juga membangun lebih dari 10 warung steak and Seek dengan uang yang tidak sedikit. Bagaimana rasa orang yang makan di warung steak jika tahu Yusuf Mansur tidak membayar gaji karyawannya? Sepanjang yang saya tahu, kebanyakan orang-orang yang kemudian setelah tahu bahwa warung Steak and Seek ini salah satu ownernya adalah Yusuf Mansur, mereka kemudian memutuskan untuk berhenti makan di warung Steak and Seek, dan semoga ini makin meluas, teman-teman. Dan saya yakin insya Allah gerakan boykot warung Steak and Seek ini akan semakin menyebar dan akan semakin menyebar luas. Bahkan nanti suatu saat mungkin insya Allah akan menyebar ke seluruh Indonesia, teman-teman. Bahkan tidak menutup kemungkinan tidak hanya tentang bisnis kuliner saja, bisa jadi bisnis Yusuf Mansur yang lain pun akan ikut terboykot ketika itu ketahuan gitu. Makanya mungkin di sini saya melihat Yusuf Mansur makin kesini ini makin tertutup, teman-teman, makin tertutup. Maka sekali lagi saya katakan kepada netizen, salah satu cara teman-teman untuk membantu kami, jika Anda berniat untuk kemudian berada di jalan untuk membantu para korban ini, adalah dengan cara untuk menggunakan jari-jarinya men-share video-video dari Thaibah TV ini, teman-teman, dari Pak Darso Arif Bakwama ini. Silahkan di-share video-videonya, karena menurut saya Pak Darso ini orang yang dengan penuh semangat untuk kemudian mencari data, bukti otentik mengenai kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Yusuf Mansur, teman-teman. Mari kita simak video pernyataan keterangan dari Pak Darso Arif Bakwama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakwama di sini di Thaibah TV pada Selasa tanggal 10 Desember 2024.
Kali ini saya mau kabarkan soal perkara Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana mantan direktur dan satu lagi top manajernya Paitren Asset Management, yakni Pak Ahfaz Asin dan Ibu Novi Kurina, menggugat Yusuf Mansur di pengadilan negeri tersebut terkait dengan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Sampai pada hari Senin kemarin tanggal 9 Oktober, majelis hakim yang mengadili perkara itu telah membacakan keputusannya. Keputusan itu kebetulan saya hadir dalam persidangannya dan menyaksikan secara langsung, dan saya mendengar dan melihat bahwa permohonan yang diajukan oleh Ahfaz Asin dan Novi Kurina itu sementara belum diterima oleh majelis hakim. Majelis hakim kemudian beralasan bahwa PKPU tersebut, permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang tersebut, belum memenuhi syarat. Ahfaz Asin dan Novi Kurina harusnya membawa masalah ini terlebih dahulu ke pengadilan hubungan industrial, karena masalah hutang piutang antara Yusuf Mansur, Ahfaz Asin dan Novi Kurina ini lebih pada masalah perburuhan, di mana Ahfaz Asin dan Novi Kurina dianggap sebagai karyawan dari Yusuf Mansur. Sebelum masalah perburuhan ini sampai ke pengadilan hubungan industrial, kedua belah pihak terlebih dahulu melakukan perundingan atau yang disebut dengan bipatri, antara buruh atau karyawan dengan pengusaha atau pemilik perusahaan. Jika perundingan antara kedua belah pihak ini tidak menemukan titik temu, maka perlu melibatkan pihak regulator, yakni biasanya Dinas Tenaga Kerja di provinsi atau daerah tingkat 2. Perundingan tripartit ini jika saja tidak menemukan titik temu, maka masalah baru dibawa ke pengadilan hubungan industrial di pengadilan negeri. Nah, dari pengadilan negeri inilah perselisihan akan diputuskan. Putusannya seperti apa? Pengadilan negeri akan mengeluarkan keputusannya yang disebut dengan unmanning. Nah, jika di situ belum juga ada para pihak, utamanya para buruh, dalam hal ini Ahfaz Asin dan Novi Kurina, belum puas dengan keputusan itu, baru bolehlah dibawa ke pengadilan atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU. Jadi saudara-saudara, jalan Ahfaz Asin, Novi Kurina dan beberapa karyawan atau mantan karyawan Paitren Asset Management untuk meraih hak-hak mereka, mengambil atau meminta kembali hak-hak mereka yang tidak dibayar oleh Yusuf Mansur itu masih panjang dan berliku. Keputusan ini tentu saja menyakitkan Ahfaz Asin dan Novi Kurina serta ada 6 orang lainnya. Saudara-saudara, sekedar menengok ke belakang sedikit, Paitren Asset Management ini didirikan oleh Yusuf Mansur pada tahun 2017. Ahfaz Asin sebagai orang yang berpengalaman dalam bidang keuangan itu oleh Yusuf Mansur diangkat sebagai direktur utamanya, dan juga ada beberapa orang ahli keuangan lainnya. Hanya berjalan 2 tahun, Yusuf Mansur membayar gaji Ahfaz Asin dan teman-temannya. Sampai pada tahun 2019, gaji mereka mulai tidak dibayar. Sehingga Yusuf Mansur oleh Ahfaz Asin dan teman-temannya dipaksa untuk menaikkan perjanjian pengakuan utang pada tanggal 23 September 2021. Sampai pada jatuh tempo tanggal 10 Oktober 2022, Yusuf Mansur kembali dipaksa untuk menandatangani surat pengakuan utang atas gaji-gaji yang belum dibayar oleh Yusuf Mansur. Lagi-lagi Yusuf Mansur tidak membayar gaji Ahfaz Asin dan teman-temannya, sehingga Paitren Asset Management ditutup pada bulan Mei 2024 atau tahun ini. Saudara-saudara, berapa gaji yang belum dibayar oleh Yusuf Mansur kepada Ahfaz Asin itu terhitung sebesar 4 miliar 300 juta sekian, dan kepada Novi Kurina
gaji dan hak-hak lainnya yang belum dibayar oleh Yusuf Mansur, yakni sebesar 369.000 sekian. Saudara-saudara, saya mau mengatakan di sini bahwa apakah Yusuf Mansur memang tidak punya uang untuk membayar gaji pembesar-pembesar Pattern Asset Management ini? Saya rasa tidak. Karena dari periode 2019 sampai dengan 2024 ini, Yusuf Mansur telah beberapa kali menarik perhatian masyarakat karena dia telah membeli saham beberapa perusahaan besar dengan uang yang tidak sedikit. Melihat Yusuf Mansur di luar dan kemudian menengok ke dalam bagaimana Yusuf Mansur kemudian cuek terhadap masalah-masalah yang kemudian bersentuhan dengan dirinya dan para korban, ini sangat miris, teman-teman. Melihat Yusuf Mansur membeli saham di tempat lain, melihat Yusuf Mansur membangun kerajaan bisnisnya, melihat Yusuf Mansur flexing hartanya ke sana kemari, lalu kemudian membandingkan dengan cara dia menyikapi masalah-masalah mengenai utang piutang dengan para mitra-mitranya ini atau mantan mitra-mitranya ini sangat-sangat mengenaskan, teman-teman. Bagaimana kita melihat seorang sosok yang dulunya mencitrakan dirinya sebagai contoh teladan, orang yang ringan tangan, suka berbagi segala macam, nolkan aset apa segala macam. Tapi kenyataannya hari ini bisa lihat, teman-teman lihat sendiri gitu. Kalau kata Pak Darus Arif bahwa perjalanan Pak Aswin ini masih panjang, betul. Boleh teman-teman lihat bagaimana perjalanan Pak Zaini Mustafa. Sudah 2 tahun, teman-teman. Sudah 2 tahun memperjuangkan kasusnya. Mulai dari mulai dari mendatangi rumah Yusuf Mansur, mengajak mediasi, apalah sampai mubahalah, segala macam balas-balasan video, lalu kemudian masuk di pengadilan. Di pengadilan pun setelah Pak Zaini Mustafa menang, pihak Yusuf Mansur ini mengajukan banding, lalu kemudian kasasi. Sekarang PK, nanti PK ini wallahi teman-teman, Yusuf Mansur ini menyusahkan sekali gitu. Padahal ini adalah hak orang, teman-teman. Kenapa begitu sulitnya bagi Yusuf Mansur untuk bertanggung jawab, padahal dia punya setumpuk harta, teman-teman. Omset di warung Stick and Stick itu tidak main-main, teman-teman. Miliaran. Ada yang bilang 5 miliar per bulan omset Yusuf Mansur di warung Stick and Stick. Ada yang bilang 10 miliar per bulan. Jadi saya bisa ambil kesimpulan, 1 atau 2 miliar saja per bulan omsetnya di warung Stick and Stick. Ini dia sebenarnya sudah bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan hak para korban gitu loh. Karena Yusuf Mansur ini terus terang saja, teman-teman, penghasilannya sumber penghasilannya bukan cuma dari warung Stick and Stick. Masih banyak dari tempat lain, teman-teman. Masih banyak dari tempat lain. Hanya memang sekali lagi saya katakan bahwa orang ini memang pelit. Dan menurut saya ini sudah tamak sekali, teman-teman. Sampai duit ini pun nggak rela gitu loh dia kasih ke orang gitu loh. Bayangkan, teman-teman, saya masih ingat ketika kemudian kasus Pak Suwarto yang 10 juta itu kemarin, tahun lalu kita up. Kalau orang yang mau berpikir, ketika ini Yusuf Mansur menelpon Pak Suwarto untuk mengembalikan hak Pak Suwarto, kalau orang yang berpikir, dia kembalikan 20 juta atau 30 juta saja, sebenarnya Yusuf Mansur ini nggak rugi, teman-teman. Tapi saking pelitnya, yang dikembalikan oleh Yusuf Mansur itu ya 10 juta itu, teman-teman. Uang Pak Suwarto yang Pak Suwarto setorkan itu 10 tahun yang lalu gitu. Ini luar biasa, teman-teman. Mari kita simak ini sebuah cuplikan video. Ini juga dari Thaibah TV, teman-teman, mengenai Yusuf Mansur dan beberapa saham yang dibeli, lalu kemudian sebuah daku yang dirubah menjadi warung Stick and Stick. Ini nanti ada penjelasan di belakang. Saya sengaja taruh di tengah biar teman-teman lebih paham. Takutnya kalau di belakang nanti teman-teman nggak sampai nontonnya, nggak sampai habis nontonnya.
Yap, saya rasa teman-teman sudah melihat sendiri ya. Dan ini hanyalah sedikit bukti dari beberapa hal lucu, ya lucu, kita bahasakan lucu saja ya. Dari beberapa hal lucu yang dilakukan oleh Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur ini, teman-teman. Dan itu lagi, nama ini saya selalu selalu lucu sebenarnya. Orang macam mana yang menggunakan nama alias di mana-mana gitu. Ya maksudnya kayak ada satu video ketika Yusuf Mansur dipanggil ketika sedang wisuda juga seperti itu. Yusuf Mansur alias Jam'an Nur Khatib Mansur gitu. jadi memang orang ini unik gitu, unik. Dan menurut saya seharusnya ini sekali lagi mendapat perhatian. Seperti halnya kasus kita balik lagi seperti halnya kasus Agus Buntung. Ketika mendapat perhatian penuh dari kepolisian, maka ini benar-benar intinya bukan hanya kepolisian di sini ya. Ketika mendapat perhatian penuh dari pihak yang berwenang, maka kasus ini akan bisa cepat selesai, teman-teman. Seperti halnya kasus Agus Buntung ini yang sampai tadi pagi saya melihat informasinya itu kurang lebih sudah 15 korban yang kemudian terungkap, teman-teman. Artinya apa? Jika kasus Yusuf Mansur ini mendapat perhatian penuh juga seperti halnya kasus Agus Buntung, maka saya rasa kasus ini tidak akan berlarut-larut seperti ini dan akan cepat menemui ujungnya, teman-teman. Bayangkan teman-teman, sampai sejauh ini sudah berapa korban yang kemudian diwawancarai oleh Pak Darso Arif? Sudah berapa korban yang ditemui oleh Pak Zaini Mustafa? Sudah berapa korban yang kemudian tampil di media lalu mengaku merasa dirugikan oleh Yusuf Mansur, teman-teman? Merasa kemudian haknya ada pada Yusuf Mansur, meminta haknya kepada Yusuf Mansur. Sudah berapa orang yang muncul di media, teman-teman? Sudah berapa orang? Lalu mau sampai kapan pemerintah acuh tak acuh untuk masalah ini, teman-teman? Apakah kemudian ini akan sama halnya dengan kasus Paytren Asset Management yang ditutup OJK setelah kemudian banyak korban gitu? Jangan sampai seperti itu lagi, teman-teman. Harusnya kemudian ini betul-betul diperhatikan oleh pemerintah sampai kemudian masalah ini bisa clear seclear-clearnya, teman-teman. Bisa benar-benar selesai gitu, tidak terus berlarut-larut seperti ini, teman-teman. Saya mencontohkan di sini di akhir tahun 2018 atau awal mula Yusuf Mansur mulai tidak membayar gaji Direktur Paytren Asset Management ini, muncul pemberitaan Yusuf Mansur membeli saham tempo.co.id sebesar 27 miliar rupiah. Kemudian contoh berikutnya pada bulan Agustus 2021 itu muncul berita di mana Yusuf Mansur memborong saham PT Repower Asia Indonesia Terbuka sebesar 30 miliar rupiah. Saat itu memang Yusuf Mansur sudah tidak membayar gaji direktur-direktur dari Paytren Asset Management, juga karyawan Paytren yang berada di Bandung. Kemudian pada bulan Juni tahun 2021 muncul berita Yusuf Mansur menandatangani kerjasama strategis pembelian 250.000 saham PT Bank MNC Internasional Terbuka. Itu kalau diuangkan, saham sebanyak itu sebesar kurang lebih 80 miliar rupiah. Saudara-saudara, juga saya mau katakan di sini bahwa periode itu di mana Yusuf Mansur mulai tidak membayar gaji Direktur Paytren Asset Management dan beberapa pembesar Paytren Asset Management lainnya, itu Yusuf Mansur membangun tidak kurang dari 10 warung steak and shake. Dimulai dari warung steak and shake yang berada di Ciputat, di depan kampus UIN Jakarta. Kita tahu bahwa warung steak and shake yang berada di depan kampus UIN Jakarta ini tadinya adalah sebuah rumah tahfiz Quran yang Yusuf Mansur bangun dari infak atau sedekah masyarakat. Rumah makan itu, rumah tahfiz itu kemudian berubah menjadi warung steak and shake. Saudara-saudara, pada tahun yang sama juga ketika Yusuf Mansur mulai tidak membayar gaji anak buahnya ini, Yusuf Mansur juga membangun rumah makan warung steak and shake berada di Samarinda, Kalimantan. Dari foto-foto yang saya ambil dari sebuah channel YouTube, itu memperlihatkan ibu-ibu
berpakaian seragam seperti ibu-ibu Masjid Taklim yang begitu sumringah mendatangi warung Steak and Shake. Kemudian mereka membuat video, mereka bersenang-senang makan di situ. Kemudian mereka memposting video dengan judul berkah makan di rumah makan warung Steak and Shake milik Yusuf Mansur dan Jody Proto Suseno. Apa kira-kira perasaan yang ibu-ibu itu rasa jika mereka tahu bahwa pemilik rumah makan warung Steak and Shake itu tidak membayar gaji anak buahnya, tidak membayar gaji dari perusahaan lain yang dibangun oleh dia, yakni Pattern Asset Management dan Pattern MLM yang ada di Bandung. Saudara-saudara, selain kedua rumah makan warung Steak and Shake yang dibangun Yusuf Mansur dalam periode itu, Yusuf Mansur juga membangun warung Steak and Shake yang saya sebutkan, di antaranya di Daan Mogot, di Bandung, di Bekasi, di Medan, di Bandung, dan di lain sebagainya. Tak kurang dari 10 rumah Yusuf Mansur membangun rumah makan warung Steak and Shake sepanjang periode 2019 dan 2024. Saudara-saudara, dari setiap rumah makan warung Steak and Shake itu tidak kurang 10 miliar Yusuf Mansur keluarkan uang untuk membangun rumah makan itu dan membeli lahan tempat berdirinya warung Steak and Shake itu. Jadi sekali lagi saudara-saudara, Yusuf Mansur ini bukannya tidak punya uang untuk membayar Afas Asin, Novi Kurina dan karyawan-karyawan dia lainnya, tapi dia sesungguhnya punya banyak uang. Hanya saja uang yang dia pakai, uang dia itu dipakai untuk membangun bisnis pribadi dia yang bernama warung Steak and Shake, yang hari ini saudara-saudara lebih dari 100 outlet berada di kota-kota besar di Indonesia. Yusuf Mansur membangun warung Steak and Shake dengan perkiraan satu cabangnya ini mencapai puluhan miliar, teman-teman. Bisa 10 atau bahkan bisa 20 miliar. Karena terus terang ini bukan disewa, teman-teman. Tanahnya ini dibeli, teman-teman. Lalu dibangun properti di atasnya. Jadi ini memang memakan biaya yang sangat mahal sekali. Lalu di sisi lain, dia tidak membayar gaji karyawan Pattern. Baik itu karyawan biasa, security-nya, bahkan ini manajernya pun ternyata tidak dibayar juga, teman-teman. Artinya hampir semuanya ini yang bekerja di Pattern ini tidak dibayar, teman-teman. Tapi di sisi lain dia bisa membangun sebuah bisnis bernilai puluhan miliar yang kalau ditotal semua bisa jadi ratusan miliar, teman-teman. Ratusan miliar. Artinya apa? Artinya apa? Memang Yusuf Mansur ini tidak mau bertanggung jawab. Maka sekali lagi kepada kalian yang bertanya bahwa yang bermasalah Yusuf Mansur kenapa yang diboikot warung Steak and Shake, saya rasa teman-teman sudah tahu jawabannya. Bahwa dengan cara memboikot warung Steak and Shake ini adalah salah satu cara yang paling efektif menurut saya, efektif dan efisien untuk hari ini dalam melakukan perlawanan terhadap Yusuf Mansur, teman-teman. Dengan cara memboikot warung Steak and Shake, teman-teman. Maka saya katakan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang melihat channel ini, sampaikan kepada teman-teman Anda, sampaikan ke saudara Anda, keluarga Anda gitu. Salah satu cara menghadapi Yusuf Mansur, salah satu cara melawan Yusuf Mansur adalah dengan cara memboikot bisnis-bisnisnya. Salah satunya adalah bisnis kuliner, yaitu warung Steak and Shake. Bagaimana ceritanya, teman-teman? Sekali lagi saya katakan bahwa di satu sisi hak-hak karyawan Pattern dia tidak penuhi, tapi di sisi lain dia bisa membangun kerajaan bisnisnya dengan nilai fantastis puluhan miliar, teman-teman. Bahkan bisa tembus ratusan miliar kalau ditotal semua. Dan jangan pernah lelah untuk kemudian terus menyuarakan kebenaran, teman-teman. Jangan pernah lelah untuk kemudian terus melihat kasus ini sampai di mana ujungnya, teman-teman. Dan sekali lagi saya katakan, boykot warung Steak and Shake Yusuf Mansur. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Pattern kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu,
Ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Jadi kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut. Bikin aplikasi patent kok macet. Bikin program umroh merdeka kok mampet. Bikin program tabung tanah kok rungkat. Bikin program Moya Vivi kok gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, Ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. bikin bisnis batu bara kok bangkrut. Bikin aplikasi patent kok macet. Bikin program umroh merdeka kok mampet. Bikin program tabung tanah kok rungkat. Bikin program Moya Vivi kok gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step.